Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sungguh bersukacita sebab Tuhan Yesus telah menyertai kehidupan kita hingga saat ini. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Satu teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita buka pagi ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 34 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Shalom, selamat pagi teman-teman Truna. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami Bapa oleh Roh Kudus-Mu agar kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu serta boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Truna, kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Hagai. Kitab Hagai di Perjanjian Lama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah terang judul, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman Truna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Ya, teman-teman Truna, pada pagi hari ini kita diajak untuk membaca kitab Hagai. Kitab Hagai merupakan salah satu kitab nabi-nabi kecil di dalam Perjanjian Lama. Nah, nabi-nabi kecil yang dimaksud bukan berarti secara badan atau fisik terlihat kecil.
melainkan disebut nabi kecil karena pasal-pasal dalam kitabnya lebih sedikit dibanding dengan kitab nabi-nabi lainnya yang di dalam Perjanjian Lama. Nah, teman-teman teruna, pada pagi hari ini bacaan kita mengisahkan sosok Nabi Hagai yang diutus Tuhan pada masa pemerintahan Raja Darius tahun kedua, yang merupakan Raja Persia yang berhasil mengalahkan kerajaan Babel pada saat itu. Dikarenakan kerajaan Babel telah jatuh, maka orang-orang Yehuda atau orang Israel yang pada saat itu berada dalam masa pembuangan Babel, mereka dapat kembali pulang ke negeri mereka kembali. Teman-teman teruna, kakak sekedar ingin mengingatkan kembali bahwa sebelumnya bangsa Yehuda mengalami kekalahan setelah diserang oleh kerajaan Babel yang saat itu dipimpin oleh Nebukadnezar II. Penyerangan tersebut mengakibatkan peristiwa bersejarah, yaitu hancurnya bait Allah yang sebelumnya telah dibangun oleh Raja Salomo pada saat masa pemerintahannya. Kita kembali kepada kisah Nabi Hagai. Nabi Hagai diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Yehuda yang pada saat itu telah pulang dari masa pembuangannya di Babel, agar melanjutkan pembangunan bait Allah yang telah dihancurkan sebagaimana yang tadi kakak jelaskan. Mengapa Nabi Hagai diutus Tuhan untuk memberitahu orang-orang Yehuda agar melanjutkan pembangunan bait Allah tersebut? Karena sejak orang-orang Yehuda tersebut telah kembali pulang dari masa pembuangan Babel, pembangunan bait Allah sempat dimulai proyeknya. Namun beberapa tahun kemudian berhenti di tengah jalan, atau bahasa yang sering kita dengar saat ini adalah proyek mangkrak. Proyek yang dimulai prosesnya tetapi tidak diselesaikan sampai benar-benar selesai, melainkan berhenti di tengah jalan. Orang-orang Yehuda lebih memilih mengutamakan kepentingan hidup mereka secara pribadi dibandingkan membangun bait Allah. Teman-teman bisa membacanya di ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, mereka lebih mengutamakan membangun rumah mereka, mengutamakan kebutuhan hidup mereka daripada membangun bait Allah. Hal tersebutlah yang pada akhirnya Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan berkat kepada mereka. Teman-teman bisa membacanya di ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Yehuda tersebut sudah memiliki tempat tinggal yang layak untuk mereka jadikan tempat beristirahat. Namun mereka beralasan bahwa rumah Tuhan atau bait Allah belum menjadi prioritas utama mereka untuk dibangun. Nah, teman-teman teruna, bacaan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kita hal penting yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sebagaimana topik kita pada pagi hari ini adalah membangun gereja Tuhan. Apa arti membangun gereja Tuhan? Apakah kita harus membangun bait Allah? Atau apakah kita harus membangun gereja? Tidak. Gereja yang dimaksud adalah diri kita sendiri. Teman-teman teruna pasti masih ingat dengan lagu yang sering kita nyanyikan saat mengikuti IHMPA ataupun IMPT, yaitu gereja adalah orangnya. Iya, kakak yakin teman-teman teruna masih ingat dengan lagu tersebut. Gereja adalah orangnya. Kita adalah gereja yang dilihat oleh semua orang. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun gereja di dalam diri kita masing-masing dengan cara mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan mengutamakan kepentingan pribadi kita atau egoisme kita. Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar senantiasa menjadikan Tuhan sebagai hal yang harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Nabi Hagai kepada orang Yehuda pada saat itu, kita bisa membacanya di ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, bisa dikatakan segala sesuatunya berarti tidak berarti apapun ataupun sia-sia dilakukan. Hal tersebut akan dirasakan jika kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus bagaimana agar kita bisa mengutamakan Tuhan untuk membangun gereja sebagaimana yang Tuhan mau? Kakak yakin teman-teman teruna memiliki bakat di dalam diri teman-teman teruna masing-masing, entah itu bermusik, berolahraga, menggambar, hal seni lainnya, dan lain-lain. Teman-teman teruna bisa menggunakan talenta-talenta tersebut untuk berperan di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan IHNPT, ataupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman teruna lakukan untuk membangun gereja jika teman-teman teruna melakukan segala hal tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemegahan diri teman-teman teruna sendiri. Nah, teman-teman teruna, tanggal 31 Oktober kemarin kita mengingat rayakan hari ulang tahun GPIB. GPIB ya, bukan GPIB Zebulon, melainkan GPIB yang ke-72. Tahukah teman-teman teruna bahwa misi GPIB adalah menjadi gereja yang menciptakan damai sejahtera untuk seluruh ciptaannya. Nah, untuk itu teman-teman teruna sebagai teruna GPIB juga harus berperan penting di dalam menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan teman-teman teruna, baik itu di sekolah, di keluarga, di tengah-tengah pertemanan, bahkan di gereja sekalipun. Teman-teman teruna harus menjadi pembawa damai sejahtera, karena itu adalah misi kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai teruna-teruna GPIB. Hal tersebut juga merupakan hal penting yang harus kita lakukan untuk membangun gereja dan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Maka dari itu, mari kita teruna-teruna GPIB menjadi pribadi-pribadi yang membangun gereja di dalam diri kita, kemudian menampakkannya di tengah-tengah kehidupan kita, dan senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Terpujilah Kristus. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 69 ayat 1 dan 2, Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Nah, teman-teman Truna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa melaksanakan ibadah persekutuan Truna walaupun lewat online. Bapa kami yang baik, kami juga mau berdoa untuk semua anggota Truna, khususnya Truna GPIB Zebulon, dalam pendidikan kami di masa pandemi ini, di mana kami melakukan pelajaran lewat daring ataupun online. Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan tekun, rajin, dan juga giat, agar kami mendapatkan nilai yang bagus. Biarlah kami juga dapat menggunakan internet Tuhan secara bijaksana. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Dan juga Tuhan, biarlah kami dapat mengingat dan melaksanakan protokol kesehatan supaya kami tidak terkena virus COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan. Jamahlah tubuh mereka, berkatilah obat-obatan maupun makan dan minuman yang mereka konsumsi menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh mereka. Dan juga Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan selalu Tuhan, dan juga rezeki, dan berkatilah pekerjaan dan segala usaha mereka. Sebelumnya, ampunilah segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam ya Tuhan. Tuhan berkati mulai dari pendeta kami, majelis jemaat, pengurus, pelayan pelkat, multimedia, serta jemaat, dan juga orang-orang yang membantu kami dalam pelayanan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelkat PT GPIB Zebulon, agar Tuhan senantiasa memberkati kami ya Tuhan, dan juga kakak layan kami dalam pelayanan mereka. Teristimewa bagi kakak-kakak yang telah dipilih menjadi pengurus plakat PT GPIB Zebulon, agar Tuhan selalu memberkati mereka dalam tugas dan pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintahan dari tingkat yang teratas hingga tingkat yang terendah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka bagi negara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi kami saat ini ya Tuhan. Kami sedang menghadapi
pandemi virus COVID-19. Tuhan jauhkan kami dari virus ini agar kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan ekonomi kami saat ini ya Tuhan. Engkau pulihkan keadaan ini ya Tuhan, agar ekonomi kami bisa kembali seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Bapak berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan tersebut boleh Bapak olah seturut dalam kehendak-Mu melalui orang-orang yang telah Bapak pilih, dan persembahan tersebut boleh berguna untuk gerak pelayanan GPIB Zebulon agar dapat berdampak di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah-tengah masyarakat ya Bapak. Kami juga mau berdoa dan bersyukur Bapak atas usia 72 tahun GPIB telah berdiri dan hadir di bangsa Indonesia ini ya Bapak. GPIB yang telah hadir sebagai pembawa damai sejahtera, mampukan kami agar boleh mewujudkan apa yang diimpikan oleh GPIB ya Bapak, agar kami boleh menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Ini doa dan syukur kami ya Bapak. Kiranya Bapak mendengar doa ini dan mengabulkannya seluruh dalam kehendak-Mu yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pagi ini. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 2. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Teman-teman Truna, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami telah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Mampukan kami agar boleh menjadi Truna-Truna GPIB yang boleh membangun gereja dengan tetap mengutamakan Engkau ya Bapa. Kami yang akan berpisah satu dengan yang lainnya, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kuasai hidup kami serta hidup kami ya Bapa. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami pada hari ini. Kiranya berkat-Mu ya Bapa mengalir di dalam kehidupan kami,
melalui persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kepada kakak lain yang telah memberitakan firman, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan. Selamat jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.